Hmm, oke. Baik, kawan-kawan bisa lihat sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Ntar Bapak perbesar dulu. Oke, kelihatan ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba masuk ke salah satu tema berkaitan dengan apa konflik ya, konflik Palestina Israel yang berujung pada penderitaan anak-anak tidak berdosa ya. Nah, kita akan meninjau hal ini dari perspektif teodisi Franz Magnus Suseno. Jadi Franz Magnus Suseno ini bukan Muslim ya, dia adalah seorang Katolik dan merupakan sahabat baik dari Gus Dur dan Nurholis Majid ya. Jadi salah salah seorang ya bisa dibilang guru bangsa ya, guru bangsa tapi dari kelompok Katolik ya. Jadi sebenarnya pemikiran-pemikirannya melampaui tradisi keagamaannya sendiri ya. Bukunya sudah sangat banyak. Nah, salah satu bukunya yang akan kita pakai pada pertemuan kali ini berjudul Menalar Tuhan ya. Nanti insya Allah bukunya juga akan Bapak share ya bersamaan dengan presentasinya ya. Nah, tapi tetap kawan-kawan coba dicatat ya. Nanti di akhir pertemuan kita akan buka sesi pertanyaan. Baik, jadi pada kesempatan kali ini pertama-tama kita akan mencoba sedikit membahas tentang konflik tak berkesudahan Palestina Israel ya. Nafsu untuk berkuasa dengan mengorbankan nasib anak-anak kecil tidak berdosa. Setelah itu kita akan masuk ke persoalan teodisi itu sendiri ya. Jadi pertanyaan utamanya adalah berkaitan dengan pola hubungan Tuhan dengan manusia. Kenapa Tuhan membiarkan adanya kejahatan dan penderitaan? Dan akhirnya kita akan coba mengambil kesimpulan nanti ya bagaimana seharusnya bersikap ya. Jadi ini kawan-kawan bisa lihat ya, ini foto lama sebenarnya tahun 2015 ya, tapi mewakili apa yang terjadi pada anak-anak Palestina selama puluhan tahun. Ya, terutama sejak tahun 1967 ya, puncak konflik Palestina Israel yang melibatkan seluruh negara-negara Arab dalam perang 6 hari yang kemudian berujung pada kekalahan memalukan bangsa-bangsa Arab dan semakin sempitnya wilayah kedaulatan Palestina ya. Jadi Israel ini telah membunuh ribuan anak Palestina tidak berdosa selama puluhan tahun. Dan kejahatan kemanusiaan ini dapat terjadi terus-menerus karena memang tidak ada sanksi internasional yang dapat dikenakan. Ya, apalagi kemudian negara-negara superpower ya, seperti Amerika, kemudian Inggris dan Prancis itu berpihak ke Israel ya. Belum lagi kita bicara tentang korporat-korporat internasional itu sebagian besarnya dikuasai oleh kelompok-kelompok pro-Israel ya. Nah, di samping ini adalah foto dari seorang bocah bernama Mervan Berbah. Jadi usianya masih 13 tahun dan dia meninggal syahid karena ditembak oleh tentara Israel ya. Jadi sangat menyedihkan ya. Nah, ini mengingatkan kita pada kalau kita bicara tentang penderitaan ya, maka tidak ada nabi yang lebih menderita daripada Nabi Ayub. Ya. Nabi Ayub ini ya kawan-kawan pasti sudah familiar dengan ceritanya ya. Ini adalah isi protes dari Nabi Ayub yang tertera dalam Taurat ya, dalam Perjanjian Lama. Jadi kurang lebih kutipannya seperti ini. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku berseru meminta tolong kepadamu, tapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tapi engkau tidak menghiraukanku. Anak panah dari Yang Maha Kuasa
tertancap pada seluruh tubuhku. Semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah, kedua-duanya dibinasakan olehnya. Ya. Jadi ini protes Nabi Ayub atas penderitaan yang dialaminya, ya, yang bertubi-tubi datang menghantam dirinya. Jadi sekedar untuk mengingatkan ya, kisah Nabi Ayub ini. Jadi Nabi Ayub ini pada awalnya adalah seseorang yang kaya, ya, seorang yang dermawan, seorang yang soleh, berbahagia dunia akhirat, ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian datang iblis berkata kepada Tuhan, tentu saja Nabi Ayub uh, menjadi orang yang soleh karena hidupnya di dunia sungguh beruntung. Andai kata iblis ya, uh, Ayub ini berada pada penderitaan, maka tentulah ia akan menjadi seseorang yang mungkar. Ya. Maka untuk membuktikan hal tersebut, Tuhan kemudian menjatuhkan cobaannya kepada Ayub. Ya. Mulai dari kekayaannya yang perlahan-lahan hilang, ya, hingga akhirnya dia benar-benar jatuh miskin. Kemudian anak-anaknya yang berjumlah 7 orang semuanya meninggal dunia, ya. Sampai kemudian dia juga seluruh tubuhnya dihinggapi oleh penyakit, ya. Semua orang kemudian yang sebelumnya memuja-muja dirinya kemudian memandang hina dirinya, ya, termasuk istrinya, padahal istrinya ini adalah seorang yang solehah, ya, seorang yang sangat penyayang, kemudian akhirnya memilih untuk menjauh dari Ayub, ya. Lalu kemudian singkat cerita, uh, Ayub lulus dari cobaannya, ya, dan kemudian Tuhan pun mengembalikan seluruh seluruh apa yang dimiliki Ayub sebelumnya, ya. Jadi dia lulus cobaan. Tapi bukannya tanpa tanpa protes-protes yang dialamatkannya, ya. Kurang lebih seperti itu kisah Nabi Ayub. Dan ini adalah landasan untuk memahami persoalan yang diangkat dalam teodisi, ya. Jadi apa itu teodisi? Teodisi itu adalah sebuah istilah dari seorang filosof Jerman abad ke-18 bernama Leibniz, ya, yang merujuk pada pembenaran atau justifikasi filosofis dan teologis atas kejahatan dan penderitaan yang ada di muka bumi, kaitannya dengan konsep ketuhanan yang serba omni, ya. Jadi menurut Leibniz, segala sesuatu termasuk penderitaan terjadi dengan alasan-alasan. Nah, dan bahwa Tuhan telah menciptakan dunia dengan cara yang terbaik dari berbagai opsi yang ada, atau the best of all possible worlds. Ya. Jadi dunia ini dengan segala keburukan, kejahatan, penderitaan di dalamnya adalah dunia yang terbaik yang bisa diciptakan oleh Tuhan. Kemudian juga Leibniz kemudian membedakan antara kejahatan metafisis, ya, dengan kejahatan moral, ya. Nanti kita akan bahas sama-sama di bawah. Nah, menurut Franz Magnus Suseno atau FMS kita singkat, ya, teodisi ini persoalan yang muncul khas dalam agama-agama Semitik, ya. Agama Semitik itu agama Yahudi, Kristen dan Islam yang monoteis, ya. Akan halnya agama-agama dualistik seperti Manicheanisme dan Zoroaster, kemudian panteistik atau panteisme, apalagi politeistik seperti agama Hindu, ya, itu tidak memerlukannya, ya. Karena dalam agama dualistik misalnya itu ada dua kekuatan yang bermain di dunia ini, kekuatan cahaya dan kegelapan, ya. Jadi yang namanya penderitaan itu tidak mungkin berasal dari cahaya, melainkan berasal dari kegelapan. Begitu juga dengan agama politeistik, ya. Ada dewa-dewa yang memang bertanggung jawab pada penderitaan, ada juga dewa-dewa yang bertanggung jawab pada hal-hal yang baik, ya. Jadi tidak ada masalah. Teodisi ini muncul hanya dalam agama-agama Semitik, monoteis. Lebih jauh, FMS juga menyimpulkan bahwa
persoalan teodisi ini menjadi penyebab atau faktor utama banyak umat beriman di abad modern yang memutuskan untuk berhenti percaya pada Tuhan atau menjadi ateis, ya, atau setidaknya menjadi agnostik. Kenapa? Karena menurut mereka yang murtad ini keluar dari agama ini adalah bahwa agama adalah akar segala kejahatan kemanusiaan. Dan konflik Palestina-Israel itu menjadi salah satu pembenar ya bagi kelompok ateis dan agnostik ini untuk meninggalkan agama. Jadi ada dua pertanyaan teodisi ya. Kurang lebih runtutan premisnya adalah seperti ini. Bila Tuhan itu ada, bila Tuhan itu serba maha atau omni ya, bila manusia memiliki kebebasan dalam berkehendak dan bertindak, yang jelas-jelas kita rasakan sendiri sebagai manusia, maka bagaimana menjelaskan paradoks antara kebebasan yang dimiliki manusia dengan kekuasaan mutlak Tuhan? Ya. Kemudian, bila Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bila Tuhan adalah sumber segala cinta kasih dan kebaikan, maka mengapa Ia mengizinkan adanya kejahatan dan penderitaan di atas muka bumi ini? Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang membiarkan anak-anak Palestina menjadi korban ya, korban konflik tak berkesudahan antara Palestina dan Israel. Jadi kejahatan itu satu hal, tapi bagaimana dengan penderitaan? Bagaimana Tuhan sampai hati membiarkan penderitaan itu terjadi? Jadi ini pertanyaan dalam teodisi. Nah, kemudian ada beberapa jawaban ya atas keresahan ini, antara lain dialamatkan atau sering dikutip kembali ya dari Epikuros. Epikuros ini seorang filosof Yunani pasca Plato, Aristoteles ya, yang hidup pada abad ketiga sebelum Masehi ya. Jadi Epikurus ini dikenal sebagai penganjur hedonisme ya. Tapi hedonismenya tidak dipahami seperti yang kita pahami sekarang, melainkan uh, sebuah sebuah filosofi hidup untuk mengejar kenikmatan yang bertahan selama mungkin gitu ya. Jadi katakanlah misalnya kita bicara tentang seks bebas misalnya ya, yang sangat dipuja-puja oleh kaum hedonis modern, maka hal ini sangat ditentang oleh Epikurus ya. Kenapa? Karena seks bebas menyenangkan untuk sesaat ya, tapi dampaknya secara jangka panjang itu sangat buruk ya. Mulai dari penyakit biologis, penyakit sosial ya, hingga kemudian moralitas dan lain sebagainya ya. Jadi hedonismenya Epikurus itu tidak sama dengan hedonisme dalam pengertian modern ya. Jadi Epikurus membedakan antara aponia dan ataraksia. Aponia adalah kenikmatan badani dalam artian keterbebasan dari penderitaan tubuh, sementara ataraksia merujuk pada kenikmatan jiwa ya, atau keterbebasan dari berbagai perasaan gelisah, resah, rasa takut dan gangguan-gangguan mental lainnya. Jadi kaitannya dengan teodisi ini, Epikurus mengajukan 4 kemungkinan ya. Kenapa Tuhan Maha Baik dan Maha Kuasa, Maha Omni ya, tapi kok ada penderitaan di muka bumi ini? Pertama kata Epikurus, Tuhan itu apa? Willing to prevent evil but not able ya. Jadi Tuhan itu mau mencegah adanya penderitaan tapi dia tidak mampu ya. Kalau begini kata Epikurus berarti Tuhan itu tidak omnipoten. Kemungkinan kedua katanya Tuhan itu mampu tapi dia tidak mau ya. Kalau begini Tuhan ini adalah malevolent katanya. Malevolent itu kejam ya. Kemudian kemungkinan ketiga Tuhan itu mampu dan mau, tapi kalau seperti ini bertentangan dengan realitas yang kita lihat. Banyak penderitaan, banyak kejahatan di muka bumi. Dan kemudian ada lagi kemungkinan keempat katanya. Tuhan itu tidak mampu dan tidak mau. Tapi kalau Tuhan seperti itu, maka kenapa kita menyembahnya? Ya. Jadi itu 4 kemungkinan Epikurus.
dalam menjawab persoalan teodisi ini. Ya. Kemudian ini penjelasan-penjelasan yang tidak memadai ya dari kalangan agamawan sendiri. Jadi ada yang mengatakan penderitaan adalah hukuman Allah atas dosa orang-orang yang bersangkutan. Ya. Jadi kalau kita memahami penderitaan seperti ini ya kita akan tidak sesuai dengan hati nurani kita ya. Karena anak-anak Palestina misalnya itu tidak memiliki dosa apa-apa ya. Kemudian penderitaan di dunia akan digantikan dengan lebih lagi berupa ganjaran di surga. Ini juga bersifat membius ya. Ini kritikan dari Karl Marx bahwa agama itu membuat para pemeluknya itu menjadi tertekan selama kehidupan di dunia ya karena dunia ini milik orang-orang kafir, orang-orang tidak beragama sementara orang-orang beragama tempatnya di surga ya. Kolonialisme kan berasal dari kepercayaan seperti ini ya. Kemudian juga ada penjelasan-penjelasan lainnya ya. Mulai dari melalui penderitaan Allah mencobai mutu manusia, kemudian penderitaan memurnikan hati ya. Dilihat sebagai keseluruhan dunia yang ada penderitaannya adalah lebih baik daripada yang tidak ada penderitaannya ya. Kemudian manusia tidak seimbang dengan Allah atau dengan kata lain manusia tidak akan mampu menangkap uh, maksud ya dari keputusan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi manusia diminta untuk tinggal menerima saja. Ini juga semua penjelasan ini tidak ada yang memadai ya. Bahkan uh, dalam beberapa kasus berpotensi menyesatkan. Nah, kemudian Franz Magnus Suseno itu dalam bukunya Menalar Tuhan ya itu menawarkan pemahaman yang lain. Ya, jadi kata dia untuk menjelaskan duduk persoalan teodisi tidak bisa tidak kita mesti mengandaikan dulu ya hubungan yang ideal antara manusia dengan Tuhan. Ya. Jadi persoalan teodisi ini terjadi karena hubungan manusia Tuhan diandaikan sebagai relasi tuan budak atau win-lose ya, menang kalah gitu. Bahwa apabila manusia memiliki kebebasan, maka kekuasaan Tuhan menjadi tidak mutlak lagi. Begitu juga sebaliknya. Nah, hubungan win-lose seperti ini menurut FMS tak ubahnya hubungan antara supir dengan mobilnya ya. Jadi semakin canggih dan otomatis sebuah mobil, maka akan semakin berkurang juga peran supirnya ya. Dan begitu juga sebaliknya. Padahal kata FMS seharusnya diandaikan hubungan win-win ya. Selayaknya sepasang kekasih yang saling mencintai. Jadi dalam hubungan cinta kasih semakin besar ketergantungan seseorang kepada pasangannya, maka akan semakin kuat pula eksistensi orang bersangkutan dan sebaliknya ya. Ini perlu waktu ya untuk kita memahami hal ini ya. Tapi kalau kita bisa memahami relasi manusia Tuhan seperti ini ya, maka pandangan kita akan benar-benar berubah ya berkaitan dengan penderitaan. Nah, dalam perspektif hubungan win-win seperti ini, kejahatan dan penderitaan pada hakikatnya adalah realitas negatif. Apa maksudnya? Artinya keduanya yaitu kejahatan dan penderitaan tidaklah diciptakan sebagaimana halnya alam semesta. Melainkan keduanya merupakan suatu realitas yang tidak ada, padahal seharusnya ada. Ya. Dari sini kemudian muncul premis, semakin besar kemampuan seseorang untuk sadar dan merasa, maka akan semakin besar pula kemampuannya untuk menderita. Ya. Ini memang perlu waktu untuk meresapi, nanti kalau kita pikirkan kita bisa paham ya, insya Allah ya. Berikutnya ini jawaban akhir dari Franz Magnus Suseno ya. Jadi jawabannya itu mengambang ya. Jadi bayangkan katanya bagaimana rasanya mendaki gunung dengan menggunakan lift ya. Tentu akan jauh lebih mudah dan minim kesulitan. Tapi makna dan kepuasannya pun akan sangat berbeda ya. Jadi Tuhan sengaja menciptakan dunia seperti ini ya agar kepuasan itu dapat tercapai ya. Dan di sisi lain dengan menciptakan dunia seperti ini, maka Tuhan seolah-olah telah mengikat dirinya sendiri untuk membiarkan penderitaan. Kenapa? Karena tanpa penderitaan tidak ada tanggung jawab, tidak ada kesetiaan, tidak ada pengorbanan, dan tidak ada kebaikan-kebaikan lainnya. Ya.
Tapi jawaban ini masih berlaku secara umum dan karenanya tidak cukup untuk hati yang bersifat personal ya. Nah, untuk menjawab keresahan hati ya, maka dibayangkan seperti ini oleh Franz Magnus ya. Bayangkan penderitaan yang dialami oleh anak-anak Palestina itu tidak serta-merta menegasikan eksistensi dan kekuasaan mutlak Tuhan ya. Jadi berbagai kebaikan yang ada di dunia, mulai dari solidaritas kemanusiaan untuk anak-anak Palestina hingga orang-orang Yahudi sendiri yang mengutuk Israel dan membela anak-anak Palestina, itu semuanya merujuk pada adanya sosok Tuhan yang maha baik 100%. Ketika kita bisa memahami hal ini, maka kebaikan Tuhan sudah selalu melampaui keburukan dan penderitaan yang ada. Berada dalam penderitaan bahkan bisa menjadi alasan untuk berbahagia dan bersyukur atas berbagai nikmatnya. Ya. Dengan kata lain, hidup ini bukanlah masalah senang tidak senang, bahagia menderita, melainkan proses pendekatan terhadap Allah, takarrub ilallah ya dalam bahasa sufinya. Dalam konteks ini penderitaan yang terjadi bisa bermakna apabila dengannya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, dan sebaliknya berbagai kenikmatan duniawi menjadi tidak bermakna apabila membuat kita semakin jauh darinya. Pada akhirnya, kata Franz Magnus Suseno, filsafat tidak mampu menemukan jawaban yang memuaskan atas persoalan teodisi. Tapi setidaknya ia bisa mengantarkan seseorang pada gerbang keimanan. Ya, kita tidak bisa memahami makna penderitaan, tapi kita bisa memilih untuk beriman bahwa pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Nah, jadi ini sifat kita ya, sikap kita terhadap konflik Palestina-Israel. Jadi bila relasi Tuhan manusia dilihat sebagai tak ubahnya hubungan sepasang kekasih, maka penderitaan yang dialami oleh anak-anak Palestina itu tidak berasal dari Tuhan, ya, melainkan akibat dari kehendak bebas yang dimiliki manusia namun dimaknai secara salah. Alih-alih berkehendak bebas atau mewujudkan kehendak mutlak Tuhan, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sesungguhnya telah dikendalikan oleh nafsu kekuasaannya, ya. Begitu juga konflik Palestina-Israel tidak mungkin bisa dikatakan sebagai konflik atas nama agama. Ya. Kebiadaban ini terjadi lagi-lagi karena kehendak bebas yang dianugerahi Tuhan telah dicampakkan. Ya. Sehingga alih-alih menjadi instrumen manifestasi ketuhanan, dia malah menjadi alat pembenar nafsu akan kekuasaan dan ketakutan akan kehilangan. Nah, jadi ya satu-satunya peperangan dalam Islam adalah peperangan untuk mempertahankan diri ya. Dan seterusnya nanti kawan-kawan bisa baca sendiri. Waktu kita tinggal 5 menit, mungkin kita bisa buka forum pertanyaan ya. Silakan kawan-kawan apabila ada yang mau dipertanyakan atau kurang jelas. Waktu kita masih ada 4 menit lagi nih. Silakan. Kalau tidak bertanya berarti Bapak yang bertanya ya. Silakan mungkin Salsa mungkin mau bertanya, silakan Salsa. Ya, gimana? Belum, Pak. Belum ada pertanyaan. Ya, ya. Ya, jadi ya pertanyaannya pertanyaan teodisi itu sebenarnya adalah kalau Tuhan itu maha baik ya, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha tahu ya. Jadi omnipoten itu artinya tiga itu ya. Tuhan itu omnipoten, artinya Tuhan itu maha kuasa, maha tahu, maha baik gitu ya. Kenapa kok ada penderitaan di muka bumi? Ya. Nah, kalau ditanya seperti ini, kira-kira jawaban teman-teman apa nih? Ya. Kalau teman-teman jawab misalnya
penderitaan itu ada apa? Untuk mensucikan dosa-dosa manusia misalnya ya. Atau mungkin ada lagi jawaban ya ketika bencana alam kemarin ya, beberapa tahun yang lalu tuh eh, jadi bencana itu terjadi karena dosa yang dilakukan oleh masyarakatnya ya. Itu kan mengerikan kan penjelasan-penjelasan seperti itu ya. Karena itulah studi atau teodisi ini penting untuk kita bahas ya. Kenapa kok Tuhan yang maha baik, maha tahu ya, kemudian maha kuasa sesuai dengan keimanan kita ya, itu kok bisa membiarkan anak-anak Palestina yang tidak berdosa menjadi korban. Ya, ya inilah pertanyaan yang membuat banyak sekali generasi muda ya, terutama di negara-negara maju itu memilih untuk menjadi ateis, ya, menjadi ateis atau setidaknya menjadi agnostik. Nah, agnostik itu adalah uh, orang yang apa masih percaya pada Tuhan ya, tapi berlepas tangan gitu ya. Maksudnya itu Tuhan itu mungkin ada, mungkin tidak. Nah, gitu kurang lebih seperti itu ya. Gitu ya. Itu kenapa pertanyaan ini penting. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Masih ada 1 menit lagi nih. Oke. Masih belum terpacu ya pikirannya ya. Nah, nggak apa-apa ya. Yang penting kawan-kawan sudah ini ya, sudah ada wawasan sedikit tentang salah satu topik ya dalam pemikiran Islam kontemporer ya. Itu berkenaan dengan problematika teodisi ini. Teodisi ini juga dibahas ya, sepertinya ya di mata kuliah Kalam Jadid ya. Siapa yang mengampu mata kuliah Kalam Jadid? Siapa mata kuliah Kalam Jadid? Semester 7 ada nggak Kalam Jadid? Nggak ada ya, mungkin skip ya. Mungkin di semester 6 itu kali ya. Ya udah nanti kawan-kawan bisa lebih jauh itu ya. Nah, terakhir waktunya sudah tinggal beberapa detik lagi ya. Nanti ada tugas merangkum buku ya. Nah, nanti dibaca aja, nanti kemudian dikumpulkan ya. Kumpulkannya masih nanti kok ya. Yang penting teman-teman baca dulu, nanti dibuat rangkumannya ya. Oke, nanti ada di classroom kita. Ya, sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.